Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abu Dhabi Channel. Dan di channel ini, setiap video itu akan membahas tentang hewan. Hewannya dibahas secara detail, mulai dari sejarah, karakteristik, cara berkembang biak, sampai harga-harganya saya akan bahas secara tuntas. Jadi, tonton terus ya. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan untuk kalian yang baru menonton, saya ucapkan selamat bergabung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview ayam hias masih dari keluarga Pigeon. Buat yang belum tahu Pigeon itu apa, Pigeon itu adalah sejenis ayam hutan yang berekor panjang, dan Pigeon yang saya bahas kali ini adalah Pigeon yang berasal dari Cina, yaitu Lady Amherst Pigeon. Pigeon dengan warna yang sangat eksotik dan bisa terlihat sedikit garang karena banyak warna hitam pada tubuhnya. Lalu juga Pigeon ini termasuk Pigeon yang cukup sulit dikembangbiakan sampai saat ini di Indonesia. Kita mencoba melonjak ke tahun 1816 di Inggris. Pada waktu itu King George, raja pada masa itu, memerintahkan William Pitt yang diperintahkan untuk menjadi duta besar Inggris untuk Cina, yang ditugaskan oleh sang raja untuk memperbaiki hubungan diplomatik antara kedua negara. Nah, si William Pitt ini dia punya istri yang bernama Sarah Amherst. Sarah Amherst inilah yang menemukan ayam Pigeon, Lady Amherst Pigeon, pada tahun 1828. Jadi singkat cerita, mereka sudah di sana, sudah di Cina, dan Sarah sudah menemukan Lady Amherst Pigeon. Dan pada tahun 1828 lah untuk pertama kalinya secara resmi Lady Amherst Pigeon dikirim dari Cina ke Inggris oleh Sarah dan William Pitt. Kenapa namanya Lady Amherst Pigeon? Karena yang menemukannya adalah Sarah Pitt. Dia adalah istri dari William Pitt, seorang duta besar Inggris untuk Cina. Jadi itu adalah nama sebuah bentuk penghormatan untuk Lady Sarah. Karena saking banyaknya Lady Amherst Pigeon di Inggris, sayangnya ayam ini dijadikan target olahraga menembak. Jadi pada waktu itu di Inggris sangat demam sekali dengan olahraga menembak. Dan Lady Amherst Pigeon ini secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 1975. Itu pun diimpor oleh beberapa importir lokal, itu pun hanya untuk koleksi pribadi sang kolektor. Lalu pada tahun 1995 ayam ini masuk ke kebun binatang secara resmi sebagai salah satu koleksi di kebun binatang Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke karakteristik dari ayam Lady Amherst Pigeon ini. Kita mulai dari warna pada tubuh sang jantan. Jadi yang jantan ini sangat bervariatif warnanya, sedangkan yang betina itu warnanya biasa aja, warna coklat kayak puyuh telur di Indonesia. Dan untuk jantan ini memiliki jambul berwarna merah, sedangkan untuk muka itu berwarna hitam sampai ke dada, dan dari perut sampai ke pangkal paha itu warna putih. Nah, ini terkadang saya menemukan beberapa Lady Amherst Pigeon yang dari perut ke pahanya itu ada sedikit merah-merahnya, dan itu tidak masuk kualifikasi Lady Amherst Pigeon orisinnya. Jadi dari perut sampai ke paha itu harus berwarna putih, lalu sayap berwarna biru, punggung berwarna kuning, pangkal ekor berwarna merah, dan ekor berwarna belang-belang putih hitam.
Sedangkan untuk bulu leher yang di belakang lehernya itu berwarna belang-belang putih hitam. Untuk masa hidupnya sendiri di alam liar ini, Lady Amos Vison itu sekitar 6-10 tahun di alam liar dan di penangkaran yang sudah terjamin pakannya, keamanannya, keselamatan segala macam itu bisa hidup sekitar 15 tahunan. Lalu untuk jantan sendiri mempunyai panjang sekitar 100 cm. Ini lebih panjang dari Golden Bison. Untuk yang belum tahu Golden Bison itu apa, silahkan cek link di atas video saya yang sebelumnya. Dan untuk betina ini agak pendek, sekitar 75 cm, panjang dari paruh sampai ujung ekor. Lalu untuk beratnya pun, baik jantan maupun betina itu sama-sama 1 kg. Dan ayam ini sangat-sangat protektif dan pandai bersembunyi di semak belukar. Jadi kita itu sulit menemukannya di alam liar. Dia pintar bersembunyi, mengendap-endap. Jadi sulap-selip di antara semak belukar dan antara pepohonan dan daunan. Lalu ayam ini juga pada malam hari mereka bertengger di atas pohon untuk tidur dan beristirahat. Sedangkan pada siang hari mereka akan aktif di bawah mencari makanan untuk kawin dan bermain dan sebagainya. Ini. Mereka itu matang di usia 1,5 sampai 2 tahun. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Tapi entah pengalaman para senior yang di atas saya seperti apa, mungkin berbeda. Lalu musim kawinnya itu kalau di alam liarnya itu dari bulan Agustus sampai bulan Januari atau Februari awal, saat-saat musim hujan. Tapi kalau di penangkaran di kandang saya itu mereka tidak mengenal musim, asal jantannya sudah mood, bulu sudah rapi dan betinanya sudah mood untuk bertelur, mereka akan reproduksi. Untuk ayam betina ini di penangkaran atau di kandang yang dirawat manusia itu bertelur sekitar 30-40 butir pada musim kawin. Tapi kalau di alam liarnya itu hanya 8-12 butir saja, karena ya balik lagi ke asupan makanan. Makanannya juga di alam liar sangat terbatas, bersaing dengan hewan yang lain, belum juga harus melindungi diri dari sang predator. Sedangkan kalau di penangkaran itu makanannya terjaga, asupannya terjaga, gizinya pun juga sangat terpenuhi. Ketika musim kawin, si jantan ini akan menari untuk merayu-rayu betina supaya mau dikawinin. Lalu untuk makanan pun masih sama aja seperti ayam pada umumnya, itu dikasih pur, konsentrat. Lalu untuk ekstra foodnya itu dikasih jangkrik, dikasih ulat. Saya juga menambahkan sayuran dan buah-buahan untuk melancarkan metabolisme dan pencernaan pada si ayam Vison ini. Dan untuk ukuran kandang, saya memakai kandang 1,5 ke 2 meter untuk ukuran Lady Amos Vison, karena ekornya itu lebih panjang dari Golden dan badannya pun lebih besar sedikit dari Golden Vison. Jadi untuk telur menetas di usia 22 hari, memakai mesin tetas, dan suhunya saya memakai 38,5 derajat, itu si lampu mesinnya mati. Lalu di 38 derajat si lampunya hidup kembali. Jadi naik turunnya itu sekitar 38 sampai 38,5. Sekarang kita bahas harganya. Untuk harga dari Lady Amos Vison ini sebenarnya dulu itu berbeda sedikit dari Golden Vison, jadi hanya sesi 1 atau 2 juta di atas Golden Vison. Tapi sekarang itu mengalami kelonjakan yang sangat fantastis karena sulitnya untuk berkembang biak dari Lady Amos Vison ini. Ditambah lagi, biarpun banyak Lady Amos Vison ini, di perutnya itu ada warna merah dan di pahanya juga ada warna merah. Jadi dari perut ke paha itu ada warna merah. Sedangkan untuk karakteristik itu tidak masuk untuk Lady Amos Vison. Kalau misalkan ada warna merah di perut sampai ke paha, itu masuknya Red Lady. Beda lagi, nanti saya bahas Red Lady di video yang berikutnya. Karena sulit ditemukan Lady Amos yang pure atau yang murni, makanya ketika ada Lady Amos yang pure yang murni yang muncul, itu harganya akan sangat fantastis.
Untuk remaja itu harganya di kisaran 10 sampai 12 juta usia 5 sampai 6 bulan. Sedangkan untuk dewasa yang sudah full warna itu harganya sekitar 16 juta sampai 19 juta rupiah per pasang. Sangat fantastis sih. Bisa dapat vario nih kalau misalkan dibeli motor. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian tertarik mau beli ayam ini, bisa nyari di sosmed juga banyak, di Facebook ataupun di e-commerce juga banyak yang jual. Nggak harus beli di saya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom komentar. Dan kalau misalkan mau support video saya, silahkan di subscribe. Saya akan sangat berterima kasih. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum.